Perang Iran melawan Israel dan Amerika Serikat telah memasuki hari ke-6 dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Koalisi Amerika dan Israel terus menggempur Iran. Bahkan sebuah kapal perang Iran tenggelam karena serangan kapal selam Amerika di lepas pantai Sri Lanka. Sejak awal serangan, Iran tidak tinggal diam. Mereka membalas dengan menembakkan ratusan roket balistik dan drone. Sasaran utamanya tentu Israel. Namun kali ini Iran juga menyerang negara-negara tetangganya seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Kuwait, Irak, dan lainnya. Serangan terutama ditujukan ke pangkalan militer Amerika Serikat di negara-negara tersebut. Namun ada pula kantor perwakilan kedutaan Amerika yang menjadi sasaran. Serangan balasan ini bisa diartikan sebagai balas dendam atas gugurnya pimpinan pemerintahan Iran dan juga menunjukkan eksistensi negara tersebut. Pertama balas dendam, yang kedua menurut saya ini juga signaling ya, bahwa Iran itu ingin memperlihatkan bahwa setelah dirinya diserang, setelah pemimpin-pemimpin nasionalnya, top leadersnya itu banyak yang berhasil dieliminasi oleh Amerika dan Israel, dia itu ingin menunjukkan bahwa Iran itu tidak hanya masih ada sebagai negara, tapi dia juga masih aktif, masih eksis sebagai regional power. Namun demikian, selain alasan psikologis, ada pula alasan taktis dan strategis di balik serangan tersebut. Iran dinilai tengah berupaya menguji ketahanan bangsa-bangsa Arab sehingga ujungnya akan menekan Amerika untuk meredakan ketegangan. Apalagi dalam hampir seminggu perang, Iran terlihat terpojok tanpa ada negara lain yang membantu secara aktif. Nah, memang ini kita harus lihat bahwa situasi Iran itu sebenarnya dia sudah agak terpojok ya. Karena Cina tidak menawarkan bantuan, kemudian Rusia juga hanya menawarkan mediasi. Jadi mungkin sekarang ini kita melihat bahwa Iran ini sedang mengetes toleransi negara-negara sekitar, termasuk Israel juga ya. Jadi siapa yang akan stop duluan dan meminta negosiasi. Karena saat ini kan keran negosiasi belum dibuka. Hanya saja serangan Iran tidak menimbulkan efek signifikan secara taktis dan militer. Pangkalan Amerika yang diserang misalnya sudah dikosongkan dan tidak banyak menimbulkan korban jiwa. Alasan pertama, tentu sulit bagi Iran menyasar target bernilai tinggi seperti kapal induk Amerika karena keterbatasan teknologi yang dimiliki. Mungkin Iran juga menyadari bahwa akan sangat sulit menimbulkan kerugian kepada alutsista penyerang Amerika dan Israel. Karena mereka sudah mengantisipasi dan juga keunggulan Amerika dan Israel dalam sistem penginderaan. Tetapi Iran tentu saja menyadari ada instalasi-instalasi yang bernilai tinggi seperti radar deteksi anti balistik misal jarak jauh dan juga radar-radar rudal Patriot. Ini kan nilainya sangat mahal ya dalam skala miliar dolar. Jadi mungkin itu yang menjadi target alternatif. Tujuan lainnya adalah menarik perhatian bahwa berperang dengan Iran akan merugikan dunia internasional. Pesannya apa? Bahwa kalau Iran diserang, yang menderita, yang dirugikan itu tidak hanya Iran, tapi juga negara-negara regional dan juga lebih luas lagi ya sedunia gitu. Dengan perekonomian internasional terganggu, perdagangan internasional terganggu, harga minyak naik dan lain-lain. Jadi tujuannya itu apa? Ya bisa dibilang Iran itu ingin mendorong juga negara-negara di kawasan, negara-negara Teluk gitu ya, untuk mungkin mendorong juga untuk AS dan Israel untuk deeskalasi gitu. Perang di Timur Tengah ini bisa menjadi pelajaran bagi Indonesia mengingat kawasan Laut Pasifik yang juga masih menghangat. Meski perang terjadi antara dua negara besar, bisa saja negara-negara sekitar wilayah perang terkena dampaknya bahkan menjadi sasaran tembak. Apa yang terjadi di Timur Tengah lagi-lagi mengingatkan kita, menjadi warning terhadap kita bahwa kita harus semakin fokus terhadap domain udara dan juga domain cyber. Bagaimana kita harus memperkuat sistem pertahanan udara kita, tidak hanya masalah membeli sistemnya saja, tapi juga bagaimana mengintegrasikannya, kemudian mengorganisasikannya, ada aspek birokrasi dan interoperabilitas dan lain-lain. Belum ada tanda-tanda kapan perang ini akan berakhir. Seluruh dunia hanya bisa waspada dan menyiapkan antisipasi terhadap dampak yang mungkin timbul. Gunawan, Anissa Dwi Putri, WIARI, Jakarta.